minasan, konnichiwa, hajime maste, watashi wa Adila desu. Pada video kali ini, aku akan membahas tentang estetika film Jepang, mulai dari ciri khas visualnya, pengaruh budaya dan sejarah, gaya penyutradaraan, tujuan estetikanya, hingga bagaimana sih penonton merespon film-film Jepang. Nah, film Jepang memiliki identitas yang sangat khas dalam dunia perfilman internasional. Jika dibandingkan secara singkat dengan film Eropa yang cenderung menonjolkan realisme sosial dan kritik terhadap kehidupan modern, film Jepang lebih banyak menampilkan pendekatan yang tenang, simbolis, dan reflektif. Karena itu, film Jepang sering terasa sederhana di permukaan, tetapi sebenarnya memiliki makna yang sangat dalam. Dalam video ini, aku akan membahas 5 poin utama, yakni ciri khas estetika film Jepang, pengaruh budaya sejarah, gaya penyutradaraan, tujuan estetika, hingga respon penonton terhadap estetika tersebut. Sakura to Hotaru Kazura. Nah, mari kita mulai dari ciri khas visual dan narasinya. Salah satu ciri utama film Jepang adalah visualnya yang sederhana namun sangat berkonsep. Warna yang digunakan biasanya natural, lembut, dan tidak terlalu mencolok. Pendekatan visual ini dipengaruhi oleh filosofi estetika Jepang seperti wabi-sabi. Gotta pick one player to send in. This one's pretty. Not according to the book. If you go by the checklist, this one's perfect. But I like how mine's a little off-center. It's got wabi-sabi. You can't win an argument by making up words. Wabi-sabi is an Eastern tradition, Dad. It's celebrating the beauty in what's flawed. Like the crack in the Liberty Bell or the mole on Cindy Crawford's face. Yaitu keindahan dalam kesederhanaan dan ketidaksempurnaan. Komposisi frame dalam film Jepang juga sangat diperhatikan. Seringkali, ruang kosong dimanfaatkan sebagai bagian penting dari visual. Konsep ini dikenal sebagai mak, yaitu ruang jeda yang memberi kesempatan bagi penonton untuk merenung. Jika film Eropa kadang menggunakan ruang kosong untuk menampilkan keterasingan, dalam film Jepang, ruang kosong lebih sering menciptakan rasa tenang dan reflektif. Sinematografi Jepang umumnya menggunakan kamera statis, long take, dan gerakan kamera yang halus. Teknik ini membuat penonton lebih fokus pada emosi dan suasana. Film Jepang biasanya memiliki alur cerita yang berkembang perlahan. Konflik tidak selalu disampaikan secara dramatis. Sebaliknya, cerita lebih banyak dibangun melalui detail kecil dan perubahan emosi karakter. Tema yang sering muncul antara lain kehidupan sehari-hari, hubungan keluarga, kehilangan, dan pertumbuhan pribadi. Ending dalam film Jepang sering terbuka, namun ending ini bukan untuk membingungkan penonton, melainkan memberi ruang interpretasi. Penonton diajak merenungkan makna cerita setelah film selesai. Karakter dalam film Jepang biasanya sangat realistis. Mereka bukan sosok yang sempurna. Karakter sering digambarkan pendiam, penuh refleksi, dan memiliki konflik batin. Ekspresi emosi biasanya tidak berlebihan. Kesedihan atau kebahagiaan sering ditampilkan melalui gestur kecil seperti tatapan, diam, dan perubahan ekspresi halus. Ini menjadi salah satu kekuatan film Jepang. Estetika film Jepang sangat dipengaruhi oleh budaya dan sejarah negaranya. Budaya Jepang sangat menjunjung harmoni, kesederhanaan, pengendalian diri, dan keseimbangan. Nilai-nilai ini tercermin dalam film Jepang menyampaikan cerita. Emosi tidak selalu ditunjukkan secara eksplisit. Penonton justru diajak memahami makna lewat situasi dan suasana. Sejarah Jepang seperti Perang Dunia Kedua, bom atom Hiroshima dan Nagasaki, dan modernisasi cepat pasca perang memberikan pengaruh besar terhadap tema film. Banyak film Jepang mengangkut isu seperti trauma, kehilangan, krisis identitas, dan benturan antara tradisi dan modernitas. Berbeda dengan film Eropa yang sering menampilkan konflik sejarah secara lebih langsung, film Jepang cenderung menyampaikan melalui simbol dan pengalaman personal karakter. Budaya Jepang juga sangat dipengaruhi oleh Shinto dan Buddhisme Zen yang merupakan pengaruh spiritualitas. Karena itu, banyak film Jepang menghadirkan unsur kontemplatif. Alam sering menjadi bagian penting dari narasi. Misalnya,
Hujan melambangkan kesedihan, angin melambangkan perubahan, dan musim gugur melambangkan kefanaan. Hubungan manusia dengan alam menjadi ciri khas yang kuat. Film Jepang umumnya menggunakan editing yang lambat. Adegan sering dibiarkan berlangsung cukup lama. Hal ini memberi ruang bagi penonton untuk benar-benar merasakan momen. Keheningan menjadi bagian penting dari ritme cerita. Musik dalam film Jepang cenderung minimalis, kadang hanya berupa piano sederhana, instrumen tradisional, dan suara alam. Bahkan ada adegan penting tanpa musik sama sekali. Keheningan ini justru memperkuat emosi. Misi dalam film Jepang sangat detail. Setiap elemen visual biasanya punya makna. Contohnya, ruangan kosong melambangkan kesepian, cahaya senja melambangkan perubahan, dan pintu atau jendela melambangkan batas emosional. Visual dalam film Jepang selalu terasa teratur dan harmonis. Sutradara Jepang sering fokus pada momen kecil. Kehidupan sehari-hari, misalnya menyeduh teh, duduk diam, dan menatap taman. Adegan sederhana seperti ini digunakan untuk membangun emosi. Inilah yang membedakan film Jepang dari banyak film lain yang lebih fokus pada konflik besar. Tujuan utama estetika film Jepang bukan sekedar hiburan, ada beberapa tujuan penting. Dalam refleksi kehidupan, film Jepang mengajak penonton merenungkan kehidupan. Tema seperti kesepian, keluarga, perubahan, dan kehilangan sering menjadi pusat cerita. Lalu, bisa menyampaikan nilai filosofis. Film Jepang banyak mengangkat pertanyaan tentang arti hidup, hubungan manusia, dan ketidakkekalan. Lalu ada dalam kritik sosial secara halus. Film Jepang juga menyampaikan kritik sosial, misalnya tentang tekanan kerja, isolasi sosial, dan perubahan budaya modern. Namun kritik ini biasanya disampaikan secara lembut dan tidak frontal. Bagaimana penonton merespon estetika tersebut? Respon penonton terhadap film Jepang cukup beragam. Penonton Jepang biasanya lebih mudah memahami simbol budaya dan nuansa emosional. Sedangkan bagi penonton internasional, film Jepang kadang terasa lambat, sunyi, dan membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Namun, justru banyak yang menyukai keunikannya. Film Jepang memberikan pengalaman menonton yang berbeda. Jika film Eropa sering terasa intelektual, film Jepang cenderung terasa lebih puitis dan emosional. Sebagai kesimpulan, estetika film Jepang memiliki ciri khas berupa visual yang sederhana namun bermakna, narasi yang reflektif, karakter realistis, teknik penyutradaraan yang tenang, dan pengaruh budaya dan spiritualitas yang kuat. Film Jepang menunjukkan bahwa keindahan tidak selalu hadir melalui sesuatu yang besar atau dramatis. Kadang keindahan justru hadir dalam kesunyian, kesederhanaan, dan detail kecil kehidupan. Itulah yang membuat estetika film Jepang begitu khas dan berbeda. Nah, kyono video wa tokometo desu. Mitokurete arigatou gozaimasu. Semoga penjelasan ini membantu memahami estetika film Jepang dengan lebih mendalam. Saya Adila Ayu, izin undur diri. Tareme, bye bye. Watashi wa Adila desu. Ya Allah, kok terlalu imut banget sih? Tapi gue emang imut, gimana ya? Meanwhile, in our universe.